Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Jody Slim dan aku Jody Rensa. Kita masuk ke konten TTS, Talk Santai. Kita ngomongin jurusan lagi. Aduh, cukup menges ya. Karena kita balik tempat ini mencari spot, nggak dapat spot di situ panas, spot di situ baik nyamuk. Dari sini aja ya, simple aja tempatnya. Kita ngomongin jurusan ilmu komunikasi dan aku sekarang ditemani oleh kakak tingkat aku yang kuliah di jurusan ilmu komunikasi dan semester atas. Dia adalah seorang mahasiswa prestasi di FISIP, menang debat terus, menang esai terus. Siapa dia? Ini dia Kak Rios. Halo semuanya, perkenalkan aku Rios Kapetrazen, angkatan 2018. 2018 ya? Iya, berarti benar. sama kayak Kalendra ya? Iya benar. Kakakku juga yang di UMS sekarang 2018. Oh 2018 ya? Tapi dia kan pondok 4 tahun, jadi dia telat 1 tahun. Iya. Kak Rios ngambil jurusan ilmu komunikasi. Tapi sebelum masuk kita ngomong ilmu komunikasi nih Kak, alasan kakak sendiri ngambil ilmu komunikasi itu kenapa? Oke, jadi sebenarnya sih ilmu komunikasi itu awalnya itu hampir kayak kejebak ya. Maksudnya kejebak tuh kayak mikirin ilmu komunikasi ini, oh ini pasti kerjanya ini public speaking doang kayak gitu. Terus kayak oh ini nantinya bakal jadi presenter dan lain-lain sebagainya. Tapi kayak lambat laun ketika udah masuk ternyata nggak kayak gitu. Dan akhirnya karena emang suka ngomong ya kayak gitu kan di awal, dan akhirnya oh udahlah nyobain ilmu komunikasi nih kayak gitu kan. Habis itu di mana nih, di Unsri kayak gitu. Unsrinya itu memang udah memang pilihan dari hati sendiri atau memang banyak pilihan lain selain Unsri? Oke, jadi kan sebelumnya di tahun 2018 tuh ada 3 pilihan. Nah, jadi kayak aku ngambilnya itu di pilihan ketiga untuk kayak safety kayak gitu. Karena duanya itu di Jawa kan. Kayak gitu. Jadi yang pilihan ketiga itu di Unsri, dan alhamdulillah kayaknya jodohnya di sini. Itu masuk sini jalur apa? SBMPTN. SBMPTN 2018 ya. Skornya lumayan ya? Jadi nggak pakai skor sih, langsung ya. Kalau di tahun 2019 baru ada pembibitan kan kayak gitu. Kalau di SBM tahun sebelumnya itu langsung pengumuman. Oh, ini dulu ya berarti tertutup. Oh, tertutup ya? Nggak ada kayak sertifikat muncul nanti skor kamu segini gitu? Nggak ada. Jadi kayak kita tuh pilihan dulu baru tes gitu. Oh gitu ya? Iya. Sama sih, tapi kami juga pilihan dulu baru tes, tapi setelah itu ada skornya ya? Iya, skor itu dikasih skornya. Oke, kita masukkan aja ya ke jurusan, masuk ke poin kita tentang ilmu komunikasi. Boleh. Ya, aku juga sebenarnya kuliah di ilmu komunikasi, dan kemarin juga aku udah bikin video tentang curhat jurusan ilmu komunikasi. Dan itu nggak dalam banget, nggak deep banget isi informasinya. Nah, di sini aku ngajak Karyas untuk lebih dalam lagi lah tentang informasi tentang ilmu komunikasi. Nah Kak, sebenarnya nih Kak, kuliah di jurusan ilmu komunikasi itu secara garis besarnya itu kita belajar apa? Apakah cuma belajar ngomong doang atau gimana? Oke, nah jadi kayak balik lagi ke awal kayak yang pikiran sempit kata aku, dan ternyata aku ini awalnya adalah pikiran yang terjebak ya. Tanpa sadar kayak ternyata komunikasi itu aku pikir di awal itu cuma ngomongin public speaking doang, jadi presenter. Nggak sependek itu kayak gitu. Ternyata di dalam komunikasi itu ada banyak pemetaan cabang ilmu kayak gitu. Bahkan apalagi ketika dia berada di Fakultas Sosial dan Politik, berarti dia ngomongin politik juga dan lain-lain sebagainya. Dan kalau di ilmu komunikasi itu sekarang ada 4 ya, ada 4 pemetaan. Jadi yang pertama itu adalah jurnalistik, ya biasanya tentang kewartawanan, habis itu juga tentang jurnalistik, jurnal dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada humas. Humas itu ya tentang public relation, habis itu kayak ya tentang masalah perusahaan, dan juga ya kayak gimana kita sebagai perwakilan untuk meningkatkan citra suatu instansi kayak gitu kan. Habis itu ada broadcasting. Nah mungkin di situ yang presenter, habis itu cara nge-tag video, cara nge-tag gambar, cara editing dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir itu ada periklanan yang baru dibuka nih di komunikasi, khususnya di FISIP Unsri ya kayak gitu. Jadi kayak mayoritas sebenarnya kalau kita cuman ngomongin ilmu tentang bicara, sebenarnya enggak. Jadi kayak ilmu komunikasi itu ngebahas tentang secara keseluruhan, secara bentuk komunikasi, baik itu formal dan informal, ataupun juga komunikasi dari dalam ataupun komunikasi keluar kayak gitu. Inter sama intra ya kayak gitu. Berarti ilmu komunikasi itu nggak cuma ngomong doang ya? Benar. Kayak kita belajar tentang media komunikasi itu seperti apa gitu ya. Jadi seorang presenter pun atau kerja di televisi pun bukan berarti kita jadi hostnya, bisa jadi kru televisinya gitu ya. Oh gitu, ilmu komunikasi ya. Berarti kalau di ilmu komunikasi itu kita nggak perlu dituntut untuk pintar ngomong berarti? Iya, nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu ya, karena kayak ada cabang yang lain. Tapi kayak kalau kamu nanya aku kayak penting nggak sih public speaking? Ya, public speaking itu gunanya untuk kayak bukan cuma kerja doang gitu, tapi kayak bagaimana
kita tuh mengutarakan ya kehendak kita sendiri gitu, karena itu kan kita belajar untuk berkomunikasi kayak gitu. Jadi kayak supaya intinya dari komunikasi itu apa? Pesan kan, berarti pesannya itu nyampe ke orang lain. Jadi kayak belajar public speaking itu adalah salah satu keuntungan nantinya. Iya, belajar ya, karena dosen aku kan kemarin itu siapa ya, waktu kita presentasi Zoom ini kok nggak ada yang nanya, katanya anak komunikasi, mana komunikasinya gitu kan. Jadi aku mikirnya apakah ilmu komunikasi itu harus pintar harus pintar public speaking atau enggak. Tapi meskipun public speaking itu penting, bukan berarti kita harus wajib benar public speaking, karena kita tuh bisa dilatih gitu kan. Dan kerjaan kita pun nggak harus di depan umum, depan orang-orang, kerjaan kita bisa di belakang layar gitu ya. Nah, ngomong tugas kuliahnya nih Kak, kalau anak teknik kan itu kita biasanya bikin alat, bikin miniatur lah. Nah, kalau anak jurusan ilmu komunikasi sendiri tuh tugas kuliahnya itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya tugas kuliah di ilmu komunikasi itu nggak terlalu demanding ya. Maksudnya kayak kalau di teknik kan mungkin harus ada project-projectnya dan gitu ya dituntut, kamu bikin laporan dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kalau di komunikasi itu asik sih. Ketika kamu belajar teori, kamu itu berusaha untuk memahami. Kayak misalkan komunikasi massa itu kayak apa sih? Kayak apa impactfulnya media massa ataupun media mainstream ataupun juga di media sosial itu kayak gimana? Ya ibaratnya itu tentang materi ataupun juga ada prakteknya. Kalau prakteknya itu biasanya bikin video mengenai teori komunikasi itu sendiri. Kayak bagaimana sih komunikasi itu berjalan. Misalkan kita ngomongin masalah komunikasi intrapersonal kayak gitu. Ataupun juga kayak ilmu komunikasi yang ngebahas tentang ilmu komunikasi kelompok dan lain-lain. Kayak gimana sih seseorang itu bisa memasukkan idenya di dalam kelompok tersebut, misalkan kayak gitu. Jadi ada banyak mungkin kalau untuk ini biasanya buat video kayak gitu. Video reportase mungkin atau video-video ini tergantung MK-nya kayak gitu. Tapi mostly ya biasanya kegiatannya tuh kalau nggak editing video, habis itu juga ada kegiatan-kegiatan buat sketsa dan ya pelafalan teori-teori gitu. Oh, berarti kalau di ilmu komunikasi ini kita lebih banyak teorinya atau prakteknya? Oke, kalau aku bilangnya untuk ilmu komunikasi itu lebih banyak teorinya untuk di awal, tapi kalau udah penjurusan itu biasanya langsung ke praktek-praktek gitu. Biasanya tuh penjurusannya tuh semester berapa? Nah, jadi sebenarnya udah semester 2 itu udah ada penjurusan kayak gitu ya. Tetapi kayak kalau di semester 2 tuh pure masih teori karena masih pengantar kan. Nah, yang benar-benar kayak kalian tuh berkecimpung langsung itu di semester 4 sampai ke semester 5 dan 6. Oke, berarti aku nanti semester berikutnya nanti ya. Aku bakal karena aku sekarang semester 3. Semester 3 masih belajar teori-teorinya dulu. Iya, benar. Dan satu matkul yang bikin aku pusing tuh teori komunikasi. Oh iya, itu ngomongin masalah tentang sejarah komunikasinya, habis itu teori-teori, ada 7 teori besar. Iya benar. Gitu ya. Kayak apa ya, kita tuh di ilmu komunikasi tuh kita yang orang kok bisa ngomong, orang kok bisa mikir gini, orang bahkan kita pendekatan tuh kita belajar di situ. Kenapa benar. Ini ada kayak ketidakpastian, ada tentang apa ya kemarin ya, ketidaknyamanan dalam komunikasi itu belajar semua di situ. Pokoknya deep banget sih, ternyata ilmu komunikasi itu nggak hanya tentang kita belajar ngomong langsung gitu ya, tapi teori mendalamnya itu ternyata pusing banget. Aku aja hampir mikir aduh salah jurusan itu. Karena benar-benar luas ya, karena kayak kita bukan ngomongin masalah cuman kayak aku harus pintar ngomong doang, tapi kayak kita mempelajari juga kayak bagaimana sih sebenarnya ketika komunikasi itu dilempar ke khalayak luas. Karena kayak media dan komunikasi itu tuh benar-benar impactful kayak gitu. Salah satunya ya baik itu di dalam ranah politik ataupun di ranah sosial dan lain-lain sebagainya. Oke, pertanyaan berikutnya ini kita ngomong skill khusus. Tadi kan udah kita bicara tentang public speaking. Ternyata public speaking itu memang nggak terlalu diperlukan, tapi kalaupun diperlukan itu bisa dilatih kan. Nah, skill khusus yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu komunikasi itu seperti apa? Oke, skill khusus yang harus ada ya? Iya. Sebenarnya adalah kalau di komunikasi itu sendiri itu nggak muluk-muluk ya, karena kayak semuanya itu bisa dipelajarin. Salah satunya kayak yang kakak bilang tadi, kayak public speaking, habis itu juga ada kayak editing, habis itu juga kayak bagaimana pengambilan gambar supaya orang itu tergugah, periklanan dan lain-lain. Tapi yang terpenting itu adalah kayak bagaimana teman-teman itu ingin berkemauan untuk mempelajari gitu. Karena kayak kalau misalnya skill kita, walaupun kita banyak skill tapi kayak kita nggak punya kemauan di awal kayak gitu, otomatis kayak itu tuh lewat aja kayak gitu. Jadi kayak aku aja kayak dari awal percaya atau enggak nih Jod, aku nggak bisa ngomong sama sekali. Bener-bener kayak social awkward, bener-bener kayak
nggak berani untuk ngomong, bahkan untuk bertanya pun nggak berani, ataupun untuk ya sekedar bercengkrama sama teman-teman pun nggak berani, se-introvert itu gitu. Introvert? Iya benar, tapi kayak akhirnya didukung dengan aku masuk komunikasi, aku pengen belajar, dan teman-teman juga baik itu di dalam komunikasi itu sendiri ataupun juga di luar komunikasi kayak gitu tuh akhirnya kayak aku belajar berinteraksi, dan aku belajar intisari dari komunikasi itu apa. Ternyata adalah untuk mempermudah kita untuk supaya kita tuh ketika kita ingin melakukan sesuatu kayak gitu ya ibaratnya. Nah, maka komunikasi itulah jembatannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu tapi kita diam, ujung-ujungnya nggak akan ada TikTok kayak gitu, nggak akan ada ya teman-teman nggak tahu dan lain-lain sebagainya, dan kayak ya keinginan kita pun nggak bisa tercapai kayak gitu. Jadi skill khususnya dimiliki itu ya kemauan ya, benar. Walaupun terkesan remeh ya, tapi kayak aku sadarin itu karena kayak semuanya itu bisa dipelajarin, bahkan tanpa tanpa masuknya ke ilmu komunikasi gitu. Karena kan itu tuh adalah kayak ya perkembangan zaman juga gitu. Salah satunya ketika kita ngomongin media, sekarang orang udah punya media sendiri, otomatis kayak dia wajib untuk bisa ngedit ketika dia ingin berproduksi ataupun memproduksi konten kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak yang terpenting itu adalah kayak bagaimana kita pengen belajar nih kayak gitu. Aku jadi keingat apa ya? Kan masalah kemauan ini ya. Benar. Aku malah masalah malu gitu loh, malu untuk ngomong gitu loh. Bahkan ini kalau kita naik bus nih ya, berhenti kiri, aku tuh masih ragu ngomong bang kiri bang, masih ragu. Bahkan aku nungguin ini loh, ada nggak ya penumpang yang sama turunnya gitu. Jadi nyuruh dia duluan ya? Duluan nanti aku ikut itu. Tapi sekarang udah mulai berani lah, udah mulai inilah. Dan memang terbukti sih. Dulu aku juga sama kayak Kak Rios. Aku orangnya kan aku pendiam kan, introvert banget pokoknya. Aku malas banget untuk ngomong, lebih dingin, cuek gitu loh. Tapi setelah aku kenal ilmu komunikasi, belajar ini, aku kenal sama diri aku sendiri itu, ternyata aku nggak sediam itu sih. Ada saatnya kita kalau ngomong itu ngomong banyak gitu loh. Apalagi kayak gini nih, aku tuh tipe orang yang kalau ngomong berdua tuh pasti banyak ngomongnya, pasti banyak apa yang aku bicarakan. Kecuali kalau aku ngomong rame-rame itu aku paling banyak diam. Aku tipe orang kayak gitu. Nah, Kak Rio sendiri katanya seorang introvert. Iya benar. Berarti kalau masuk ke ilmu komunikasi itu seorang introvert itu tidak masalah berarti? Nggak masalah kayaknya, karena sebenarnya juga introvert dan extrovert itu bukan suatu kelemahan ataupun kelebihan, tapi kayak bagaimana cara kita hidup kayak gitu. Kalau misalnya ya mungkin teman-teman yang sering nonton video ataupun apa udah tahu lah konsep introvert sama extrovert ya. Yang dimana kalau extrovert itu dia bangun dengan ya nol energi kayak gitu, dan ketika dia bersosialisasi energinya akan semakin bertambah. Kalau kita kebalik, kalau introvert itu biasanya kebalik, dia mulai dari energi penuh dan akhirnya dia bersosialisasi sampai pulang lagi ke rumah energinya habis kayak gitu. Jadi kayak untuk di komunikasi itu introvert ataupun extrovert itu nggak masalah sih kayak gitu, karena kayak ya semuanya itu dimulai dari awal. Itulah kayak di awal di semester 1 mungkin Jody ngalamin kayak pengantar komunikasi, pengantar sosiologi dan lain-lain sebagainya, karena itu baru perkenalan. Jadi kayak ini loh ruang lingkupnya kayak itu, ini loh teori-teori yang bakal dibahas kayak gitu. Habis itu juga ada teori-teori besar yang tradisi kayak gitu. Berarti karakter yang harus karakter seseorang nih yang cocok untuk ilmu komunikasi itu seperti apa? Karakter yang cocok ya, yang sebenarnya itu adalah kayak orang-orang yang haus akan rasa ingin mencoba sih sebenarnya. Karena kayak ilmu komunikasi ini juga cukup luas kayak gitu, dan kayak nggak terpaku terhadap satu ilmu doang kayak gitu. Misal kalau aku humas, aku harus bisa berkomunikasi dengan khalayak, nggak gitu doang, tapi seorang humas juga pun dituntut untuk bisa menulis kayak gitu ya, salah satunya untuk mengeluarkan press release kayak gitu. Habis itu hal-hal kegiatan yang lain. Begitupun juga di BC misalkan, di BC aku harus pintar ngedit doang, nggak harus, tapi kayak ya harus kayak public speaking itu juga bisa digunakan ketika kayak nggak ada temen yang mau jadi ini presenter kayak gitu, kita yang maju dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak selama di komunikasi, karakteristik orang-orang yang haus akan ilmu ataupun haus akan pengen aku pengen nyoba, walaupun dia nggak ada pengalaman sebelumnya, itu yang diharapkan kayak gitu. Nah, karena di komunikasi itu kayak kamu harus mencoba dulu sebelum kamu menilai sesuatu. Gitu ya. Karena nggak ada ilmu pasti juga kayak gitu kan, bisa berubah setiap tahunnya. Nah ngomong ilmu pasti kan matematika. Iya benar. Di ilmu komunikasi itu masih nggak sih ketemu hitung-hitungan? Kalau untuk ini ya terlepas dari metodologi penelitian dan juga riset kualitatif dan kuantitatif,
kakak jamin nggak ada ilmu hitung-hitungan, tetapi kayak ilmu yang mempelajari bagaimana sih cara kerja khalayak, bagaimana sih orang itu bisa dipersuasi, bagaimana sih orang-orang tersebut bisa terpengaruh dengan media ataupun dengan kita kayak gitu. Yang dimana kayak ilmunya selalu berubah. Kayak dulu ada yang namanya itu agenda setting, kalau masih ingat. Iya, ingat aku. Agenda setting itu adalah dimana kayak media-media besar tuh yang megang berita kayak gitu, apa yang di-up oleh media itu menjadi agenda bagi kita yang menurut kita penting kayak gitu. Tapi sekarang ketika orang udah punya platform lain kayak misalkan Instagram, misalkan TikTok dan juga YouTube ini, kayak pada akhirnya media arus besar itu yang nurut jadwal-jadwal ataupun nurut hal-hal yang viral kayak gitu. Jadinya apa? Netizen journalism kayak gitu. Jadi mereka berubah lagi. Jadi kayak jadi komunikasi itu adalah kayak nggak bisa tetap kan. Hari ini oke, kita ngomong ini, tapi besok bisa berubah ke hal yang lain kayak gitu sih. Jadinya nggak ada ilmu pasti, tapi ada ilmu turunan yang bisa jadi parameter kita untuk melihat komunikasi itu seperti apa sih kayak gitu. Berarti kita di ilmu komunikasi sebenarnya nggak ada hitung-hitungan, cuman kalau untuk metode penelitian kita tuh belajar hitung-hitungannya. Ya, karena kan kita harus ngitung sampel kan, misalkan dan lain-lain. Aku udah belajar soal semester 3 statistik sosial. Ya, statistik sosial. Itu semuanya ada sih, bahkan untuk ilmu-ilmu yang benar-benar jauh dari hitung-hitungan pun kayak gitu ya, kayak FKIP misalkan. Mereka juga belajar kayak gitu. Nah, itu dia. Ternyata masih ketemu ya, tapi bukan untuk ilmu komunikasi. Iya, benar. Tapi susah sih statistik sosial. Iya, benar. Karena kita ngitung sampel dan lain-lain ya. Oh, tapi kemarin udah presentasi nggak sih kemarin? Makanya aku udah selesai tugasnya, tinggal presentasi aja. Tinggal lagi nunggu-nunggu. Ya, kita masuk pertanyaan berikutnya nih. Boleh. Kita ngomongin tentang prospek pekerjaan. Oke. Prospek pekerjaan anak lulusan ilmu komunikasi itu seperti apa? Oke. Jadi kita ngomongin mungkin kakak ngomongin 10 tahun ke belakang dulu ya. Oke, gimana orang lihat komunikasi dan kerjanya apa kayak gitu. Pertama kali ketika kakak masuk ke ilmu komunikasi, jurusan komunikasi, pasti orang tua kakak tuh pasti ngomongin ngarahnya ke jurnalistik, habis itu ke presenter dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Prospek kerja mayoritas itu yang megang itu adalah media-media arus besar kayak gitu. Ya salah satunya TV, habis itu majalah mungkin ataupun koran dan lain-lain sebagainya. Dan ya kalau 10 tahun ke belakang kayak gitu prospeknya kayak gitu. Dan memang kayak paling juga humas mungkin dan lain-lain. Nah, tapi kalau sekarang mengingat bahwa media itu benar-benar luas dan lain-lain sebagainya kayak gitu, habis itu juga udah berkembang pesat juga, ilmu komunikasi ini kayak pada akhirnya dia bisa masuk kemanapun kayak gitu ya. Salah satunya mereka juga bisa jadi HR kayak gitu, yang human resource kayak gitu kan, ataupun HRD ya bahasanya. Nah, yang dimana kayak dia karena di komunikasi itu juga mempelajari komunikasi internal, komunikasi korporat dan lain-lain sebagainya, yang dimana kayak kita memerlukan itu juga gitu, ataupun korporat itu juga memerlukan itu, ataupun juga kayak kalau misalnya di pemerintahan kita bisa jadi protokoler misalkan, ataupun juga humas di dalam pemerintahan tersebut. Dan juga kayak sekarang pun ilmunya udah tambah gede juga, kayak kita juga bisa jadi seorang analis media sosial, kita juga bisa jadi influencer dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak ilmu komunikasi ini adalah salah satu cabang ilmu yang nantinya itu ya sesuai dengan apa yang pengen kamu kembangkan sih kayak gitu. Jadi kayak ilmu komunikasi ini wadahnya, dan untuk prospek kerjanya itu sekarang udah benar-benar luas banget. Kayak gitu. Nah, tapi kan semakin luas ini kan kita banyak saingannya juga, termasuk kita harus bersaing dengan robot. Nah, jadi untuk di tahun-tahun sekarang ini ilmu komunikasi itu gimana ya cara pertanyaannya ya? Masih bisa nggak bersaing atau masih mudah atau sulit nggak mendapatkan sebuah pekerjaan dengan melawan itu tadi, robot tadi? Sebenarnya kalau misalnya robot itu juga kayak tersignifikan ya, maksudnya misal kalau dulu mungkin ada emang yang khusus editor video kayak gitu. Kalau sekarang pun AI pun udah bisa ngelukis misalkan ibaratnya kan, AI yang di luar kayak kalau misalnya kita udah pakai teknologi terbaru. Tapi kayak pada akhirnya pun juga walaupun secanggih apapun robot, kelemahan robot itu satu, mereka nggak bisa mempelajari manusia, dan ilmu komunikasi itu mempelajari manusia, dan dia terus ibaratnya kayak mempelajarin tuh bukan hanya sekadar secara hitung-hitungan kayak gitu, tetapi juga kayak secara interaksi dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak
mau perusahaan tersebut udah semi robot semua kayak gitu, tetapi kayak mereka masih perlu orang-orang seperti HR, masih perlu orang-orang seperti ya misalkan humas yang untuk kayak benar-benar melakukan interaksi ataupun melakukan ya evaluasi terhadap ya orang-orangnya ataupun para pekerjanya. Jadi kayak masih bisa digunain banget kayak gitu. Berarti peluangnya itu masih bisa dibilang ada lah gitu ya, kan banyak itu pekerjaan-pekerjaan ternyata sekarang itu udah bisa digantikan oleh robot gitu. Jadi makanya aku tadi tanya kayak gitu, berarti ilmu komunikasi ini nggak terlalu terancam ya, malah mungkin saja nanti ada bakal pekerjaan-pekerjaan lain tambahan yang bahkan itu mungkin ngatur-ngatur robot tersebut, bukan robot yang ngatur kita. Iya benar. Jadi kayak gitu. Jadi rumusnya tuh ya oke, pekerjaan lama itu akan tergerus gitu. Tapi kayak bakal ada pekerjaan baru yang akan timbul kayak gitu. Nah itu ya, ilmu komunikasi secara luasnya itu udah kita bahas. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan lagi, kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian bisa sharing-sharing, kalian bisa langsung DM aja ke Aryos, nanti aku cantumkan di deskripsi. Oke, sepertinya pertanyaan kita udah habis dan mungkin waktu kita udah habis. Sebenarnya masih banyak sih waktu kita. Tapi aku kasihan sama HP aku ini kayak panas habis ini. Oh iya. Benar. Oke, terima kasih Kak Aryos. Sehat selalu, semoga skripsinya lancar. Kumlat ya. Bisa ya, kumlat. Udah lewat kayaknya. Udah lewat ya. Tapi ya ngambil lulusnya aja sih. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Nggak berambisi loh. Misalnya kalian punya pertanyaan lagi, kalian bisa komen di kolom komentar, tapi jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan juga pada teman-teman kalian, siapa tahu videonya berguna untuk teman kalian. Dan penting banget nih. Iya. Ya, benar. Saya Jody Rensa dan saya Rizka Petriazan. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye. Tuh, ternyata nggak kerekam. Ngobrol lagi.